Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, jadi Anda udah kirim catatan nih. Ada gambar juga soal pelindung lonjakan arus. Betul, Surge Protection Device, SPD. Atau arrester ya, sering disebut gitu juga. Kelihatannya ini merek Schneider Electric yang seri Domae buat perumahan. Ya, yang itu cukup umum dipakai. Nah, misi kita sekarang, kita mau bedah bareng. Apa sih gunanya alat ini? Kenapa penting buat rumah Anda? Dan gimana presisnya dia kerja? Anggap aja kayak asuransi atau bodyguard khusus gitu ya, buat barang elektronik mahal di rumah Anda. Oke, siap. Mari kita langsung masuk aja ya. Jadi masalah utamanya ini kan lonjakan tegangan listrik. Datangnya tiba-tiba. Betul, Bisa dari petir, ya kan? Sambaran langsung atau nggak langsung deket jaringan. itu yang paling sering orang tahu. Tapi juga, ini yang mungkin nggak banyak disadari. Dari aktivitas switching di jaringan PLN sendiri. Nah itu dia. Justru yang ini kejadiannya bisa lebih sering loh. Wah, serius. Jadi resikonya apa nih? Ya, resikonya jelas. Peralatan elektronik yang sensitif itu, TV, komputer, kulkas modern, AC inverter, itu bisa rusak seketika. Rusak langsung gitu ya? Atau mungkin umurnya jadi lebih pendek? Bisa dua-duanya. Bisa langsung mati total, atau yaitu komponen dalamnya pelan-pelan degradasi, umurnya jadi pendek drastis. Oke. Betul. Yang menarik di sini, banyak orang itu fokusnya ke petir aja. Padahal lonjakan kecil, ya, kutip kecil, dari aktivitas normal di jaringan listrik itu terjadi jauh lebih sering. Jadi nggak kelihatan tapi efeknya ada gitu ya? Persis. Durasinya kan singkat banget. Nanodetik, mikrodetik, nggak kelihatan sama sekali. Tapi dampaknya itu bisa merusak pelan-pelan komponen sensitif di dalam alat elektronik Anda. Nggak sadar kita ya? Ada terdepan. Dia nahan serangan tak kasat mata ini. Oke. Lalu gimana cara kerjanya? Secara sederhana aja deh. Jadi gini, prinsipnya simpel sebenarnya. Saat ada lonjakan tegangan atau arus listrik masuk yang melampaui batas aman, Batas normal gitu ya? iya batas normalnya, SPD ini bakal bereaksi super cepat. Kita bicara dalam nanodetik loh ini, Wow, cepat banget. cepat sekali. Dia langsung kayak membelokkan gitu kelebihan arus atau tegangan berbahaya itu ke jalur grounding, ke pembumian rumah Anda. Oh, dibuang ke tanah gitu ya? Intinya gitu. Energi merusak itu dibuang ke tanah sebelum sempat masuk ke sistem listrik rumah dan ya menggoreng peralatan Anda. Oke, paham. Nah, kalau kita sambungin ke spesifikasi di catatan Anda nih, ada kode IMAX 40KA. Itu apa artinya? Itu spesifikasi penting. IMAX 40KA itu menunjukkan kapasitas maksimum arus lonjakan sesaat yang bisa ditanganin sama perangkat ini. Berapa itu 40KA? 40.000 ampere. Buset, gede banget. Gede banget. Ini nunjukin kemampuannya nahan pukulan energi listrik yang dahsyat dalam sekejap. Jauh banget di atas arus normal rumah Anda kan? Jelas. Terus ada kode T2. Itu apa lagi? Nah, T2 itu artinya tipe 2. Secara sederhana, ini jenis SPD yang memang dirancang buat dipasang di panel distribusi utama. Di kotak MCB itu ya? Betul, di kotak MCB di rumah Anda. Jadi dia ngelindungin seluruh instalasi di dalamnya. Oke. Nah ini nih, bagian yang sangat menarik menurut saya. Dari gambar Anda, kelihatannya ada dua model ya? Iya, ada dua yang umum. Ada DOML 16400, ini buat satu fasa plus netral. Yang paling umum lah ya di rumah standar Indonesia daya 450 VA sampai 5500 VA gitu kan. Betul sekali. Mayoritas rumah pakai ini. Terus ada satu lagi, DOM01T40. Ini buat 3 fasa plus netral. Biasanya rumah gede atau ruko atau bengkel mungkin ya. Ya, yang butuh daya lebih besar atau pembagian beban yang lebih rata. Nah, keduanya ini punya fitur kunci yang sama nih. Ada kayak jendela indikator kecil di depan. Ya, indikator itu krusial banget. Penting itu. Fungsinya apa? Kalau warnanya hijau, itu artinya oke. Sistem proteksinya aktif, siap kerja. Aman berarti. Aman. Tapi, nah ini penting. Kalau warnanya berubah jadi merah, Merah. Kenapa tuh? itu artinya replace, ganti. Ini peringatan penting banget. Merah itu berarti SPD-nya udah berkorban. Maksudnya berkorban? Dia udah kerja keras nahan lonjakan besar. Mungkin dari petir atau gangguan jaringan parah, dan dia udah nggak bisa melindungi lagi. Udah nggak aktif. Oh, jadi dia semacam sikring gitu ya, tapi buat lonjakan. Bisa dibilang gitu. Tapi dia memang dirancang untuk mengorbankan diri demi melindungi yang lain. Jadi kalau udah merah, ya hukumnya wajib. Harus segera diganti. Harus ya, nggak bisa ditunda. Jangan ditunda. Kalau nggak diganti ya sama aja nggak ada proteksi lagi.
Oke, penting ini dicatat. Nah, ngomongin soal pemasangan, seberapa penting sih ketepatannya? Wah, ini juga vital. Sangat penting. SPD ini kan harus dipasang di dalam panel MCB. Di kotaknya ya? Iya, biasanya dicantolin gitu di rel DIN. Itu rel logam standar tempat MCB dan kawan-kawannya nempel. Oke. Posisinya di mana? Posisinya itu setelah KWH meter dan MCB utama dari PLN. Jadi dia di bagian instalasi rumah kita. Dan koneksinya? Koneksinya harus benar ke jalur fasa, ya listrik panasnya itu, terus ke netral, dan yang paling krusial, ini sering disepelekan, ke sistem grounding, pembumian rumah ya. Iya, pembumian rumah yang efektif, yang beneran bagus groundingnya. Wah, berarti kalau groundingnya nggak bener atau malah nggak ada sama sekali, alat secanggih ini ya cuma jadi pajangan mahal aja gitu ya di kotak MCB? Persis. Nggak ada gunanya sama sekali. Tanpa jalur pembuangan yang baik ke tanah lewat grounding, lonjakan arusnya mau dibuang kemana? Nggak bisa kemana-mana ya? Nggak bisa. SPD jadi nggak fungsi. Makanya, pemasangannya itu wajib banget dilakuin sama teknisi listrik yang kompeten, yang ngerti betul instalasi dan pentingnya grounding yang benar. Bukan kerjaan coba-coba ya ini? Jelas bukan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kita? Intinya, SPD atau arrester ini adalah lapisan pertahanan khusus. Spesifik banget tujuannya. Iya, terhadap lonjakan listrik mendadak. Fungsinya beda ya sama MCB biasa? Ini perlu ditekenin. Beda banget. Kalau MCB kan melindungin dari beban ledih, misalnya kita nyalain terlalu banyak alat barengan, atau dari korsleting, hubungan pendek. Betul, itu tugas MCB. Nah, kalau SPD ini fokusnya ngelindungin dari kejutan tegangan tinggi sesaat, yang datangnya dari luar sistem kita. Dari jaringan PLN atau dari alam, kayak petir. Jadi bisa dibilang ini investasi kecil sebenarnya untuk ngelindungin aset elektronik Anda yang nilainya pasti jauh lebih besar kan? Nah, coba Anda renungkan sejenak deh. Berapa total nilai semua perangkat elektronik sensitif di rumah? TV pintar yang gede itu, komputer buat kerja atau belajar, router internet yang penting banget. Mungkin ada yang pakai sistem smart home juga. Wah, kalau dihitung-hitung lumayan juga ya. Iya kan? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Sekaligus mungkin jadi pikiran provokatif akhir buat Anda. Oke, apa tuh? Mengingat lonjakan arus ini bisa datang kapan saja dari jaringan listrik luar, nggak cuma pas ada petir, tapi juga bisa karena gangguan jaringan yang tak terduga. Pertanyaannya adalah, seberapa yakinkah Anda bahwa investasi elektronik penting Anda itu benar-benar aman terlindungi saat ini, bahkan di hari yang cerah sekalipun?